input stok opname. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat HD Retail, kembali lagi di YouTube channel HD Pos. Di video kali ini aku akan melanjutkan untuk menu selanjutnya ya. Kali ini ada stok opening. Kemarin kan kita sudah bahas terkait untuk yang menu transaksi, sekarang lanjut ke menu stok opening. Kita buka dulu untuk menu stok openingnya. Setelah itu, stok opening sendiri ini itu ada beberapa menu, ada reset stok, ada input opening, resume opening, revisi stok, copy data, dan juga recovery data. Untuk menu yang ada di stok opening, ini bisa digunakan secara berurutan. Jadi kalau misalnya memang mau input opening dulu tapi belum reset stok, itu tidak akan bisa. Jadi harus reset stok dulu, baru input opening, nanti baru ada resume openingnya, nanti baru bisa direvisi stok dan lain seperti itu. Nah, kali ini kita akan coba untuk reset stok dulu. Karena untuk reset stok itu perlu dilakukan ya ketika input opening seperti itu. Untuk reset stoknya sendiri, ini tinggal dipilih saja untuk batas terakhir entry-nya, misalnya per kapan, misalnya kita pilih per tanggal 8 misalnya ya. Nah, ini harus di reset dulu, mau reset all departemen atau mau departemen tertentu saja. Nah, ini kita reset all departemen saja, lalu kita save, sudah data sudah ke reset. Nah, setelah itu kita lanjut ke input opening. Nah, untuk nomor openingnya ini silakan bisa diisi, misalnya untuk nomor openingnya 6. Nah, untuk petugas openingnya misalnya kita ketikkan Sinta. Setelah itu kita input kodenya, buku batik yang ada di gudang ataupun di display itu misalnya jumlahnya ada 60, seperti itu. Nah, nanti kita lanjut untuk semua produknya apa saja, setelah itu kita simpan. Nah, ini bisa dilihat di resume opening sekarang. Misalnya ini kita buka untuk buku batik, ini sudah muncul tadi yang barusan kita opening. Untuk buku batik sendiri, stok di komputer sebelumnya ada 94. Untuk stok realnya itu ada 60. Kenapa toko-toko itu harus melakukan stok opening 6 bulan sekali atau misalnya 9 bulan sekali? Itu harus dilakukan karena untuk mengetahui selisih realnya sama yang ada di komputernya, seperti itu. Nah, jika sudah melakukan resume opening atau sudah ada hasil untuk data openingnya, setelah itu bisa kita revisi stoknya. Ternyata untuk yang kita inputkan misalnya ada kesalahan. Tadi misalnya untuk yang buku batiknya adanya 60, tapi setelah dihitung ulang ternyata ada 55 saja, berarti harus kita perbaiki seperti itu. Jadi kita masukkan kodenya, ternyata direvisi jadi 55 saja. Nah, sudah. Ini nanti kita simpan dulu. Keterangan revisinya karena apa? Karena kesalahan hitung. Nah, setelah disimpan, kita bisa melihat untuk hasil revisi stoknya di daftar revisi. Jadi diklik dulu. Nah, dibuka untuk hasil revisinya. Buku batik mini 200 lembar. Jadi ini nanti untuk hasil di komputer sebelumnya dituliskan 60, jadi direvisi jadi 55 saja. Nah, ini sudah ada di daftar revisi stok seperti itu. Setelah direvisi, kita lihat untuk yang di copy data dulu. Copy data ini adalah menu yang digunakan untuk mengcopy master data. Jadi seluruh departemen di salah satu outlet atau toko itu nanti di-copy untuk toko cabang selanjutnya, seperti itu. Jadi copy datanya ini hanya copy untuk master datanya saja. Jadi tidak ada historinya, tidak ada stoknya,
hanya berupa nama barang dan juga harga, seperti itu. Nah, untuk keseluruhan informasi data yang ada di sebelumnya itu akan dihapus. Jadi menu ini itu digunakan untuk pendirian outlet atau cabang baru agar tidak harus mengentry data satu persatu, seperti itu. Jadi tinggal copy dari toko A ke toko B, seperti itu. Jadi nanti untuk master datanya akan tercopy semua mengikuti toko yang sebelumnya. Nah, untuk menu recovery data ini digunakan ketika terjadi trouble penjualan. Misalnya, terjadi penjualan buku batik. Tapi ketika kasir itu tidak dapat ditransaksikan. Karena apa? Karena barcode-nya tidak terbaca. Atau misalnya sudah diteropong juga tidak ada barangnya. Padahal itu stoknya masih ada. Di gudang masih ada, di display juga masih ada. Tapi tidak bisa dijual karena di kasir tidak bisa muncul barcode-nya. Nah, itu bisa di recovery data atau datanya itu dapat dikembalikan di mana file data tersebut itu masih ada. Nah, kita dapat mengembalikan file data tersebut pada tanggal di mana kondisi file tersebut itu masih baik. Misalnya, kemarin itu masih terjadi penjualan buku batik. Kita tinggal recovery datanya saja ke tanggal kemarin. Nanti untuk stoknya itu akan mengikuti stok yang kemarin. Jadi kalau hari ini ada terjadi penjualan, itu harus di input ulang, seperti itu. Kenapa harus input ulang? Karena itu nanti akan berpengaruh ke data stok. Jadi stoknya yang kemarin masih berapa, itu akan mengikuti. Tapi kalau hari ini itu terjual berapa, nah itu harus diinputkan revisi stok biar stoknya menyesuaikan. Nah, untuk di stock operation sudah aku jelaskan semuanya terkait untuk reset stok sampai dengan recovery data. Untuk menu selanjutnya akan aku bahas di video berikutnya. Itu saja. Wassalamualaikum.